Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membahaskan tentang seorang perempuan yang taat kepada suaminya. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sangat taat dan patuh terhadap perintah suaminya. Di dalam kitab Ihya bagi karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan di dalam kitab Uqudul Jan juga dibicarakan tentang masalah ini, yang mana tertulis di dalam kitab Uqudul Jan, kharaja rajulun fi safarihi wa ahida ay bi kasril ha'i ay awsa ila mar'atihi alla tunzala minal uduwi ila safali wa kana abuha fil asfali famarida ayil abu. Keluarlah si lelaki pada safirnya si lelaki dan mewasiat ianya si lelaki kepada istrinya si lelaki akan bahwa jangan turun ianya istri daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang bawah. Jadi dalam sejarah ini menyatakan bahwa seorang istri berada di dalam rumah, bisa kita pahami rumah tersebut adalah 2 tingkat. Si istri tinggal di tingkat yang kedua, ya, kemudian orang tuanya tinggal di tingkat yang pertama. Di si suami waktu ketika dia itu berangkat pergi merantau, dia itu mewasiat kepada istrinya, wahai istriku, kau jangan turun dari tingkat kedua ini kepada tingkat yang pertama. Kemudian tiba-tiba orang tuanya yang berada di dalam pada tingkat yang pertama ini jatuh sakit. Famarida ail abu, maka sakit ianya abu. Fa ursilatil mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dinu fin nuzuli ila abiha. Maka diutuskan akan seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta izin ianya seorang perempuan pada turun kepada ayahnya si perempuan. Jadi waktu ketika ayahnya sudah sakit, si perempuan ini mengutus seorang perempuan kepada tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin daripada turun dari tempat yang tinggi kepada tempat yang bawah. Karena si suaminya mewasiatkan kepada istrinya, jangan engkau turun. Maka diminta izinlah kepada Rasulullah. Apa tujuannya turun dia? Li'iyadihi, ya, untuk mengunjungi ayahnya yang sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika perempuan utusan daripada perempuan yang tadi sampai kepada Rasulullah dan menjelaskan tentang perkara yang dia datang tersebut, ya, berkatalah Rasulullah pada ketika itu, ati'i zawjaki, ya, taat olehmu akan suamimu, wala tunzili, dan jangan engkau turun. Rasulullah menyatakan taat olehmu akan suamimu dan jangan engkau turun daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang bawah. Famata ail abu, maka meninggallah orang tuanya. Di ketika orang tuanya sudah meninggal, fasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nuzuli li ajli syuhudi janazatihi. Meminta izin seorang perempuan ini juga kepada Rasulullah untuk melihat jenazah terakhir orang tuanya. Rasulullah juga berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, ati'i zaujaki, taat olehmu akan suamimu. Fi adamin nuzuli, ya, pada jangan turun, ya, pada tiada turun. Ya, karena si suami memerintahkan, mewasiatkan kepada istrinya, jangan engkau turun.
ya daripada tempat yang tinggi ini. Fadufina abuha, maka dikuburkan akan ayahnya si perempuan. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha, maka mengutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya si perempuan, yukhbiruha, yang memberi kabar ianya Rasul akannya si perempuan, annallaha qad ghafara li abiha, ya sungguh Allah Ta'ala sungguh telah mengampuni ianya Allah bagi orang tuanya si perempuan, bi ta'atiha, dengan sebab taatnya si perempuan, li zaujiha, bagi suaminya. Jadi dalam kesimpulan cerita singkat ini, lebih utama mementingkan perintah suami ketimbang orang tua kita. Dengan sebab kita mematuhi perintah suami, orang tua kita yang sekarat, yang seandainya kita tidak mematuhi perintah suami, pasti dia tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi dengan sebab seorang perempuan taat kepada perintah suaminya, orang tuanya yang penuh dengan dosa, dia itu mendapat keampunan cuman gara-gara taat anaknya kepada suaminya. Maka dari kisah ini, jangan kita ambil pusing, jangan kita ambil suatu perkara yang besar dengan tidak hadirnya kita. Kalau kita mementingkan perintah suami, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa kita, suami kita, dan juga orang tua kita. Sekian, terima kasih.